Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kemarin terakhir atau kita masih berbicara tentang hijrah, ya, fi dzikra atau fi dzikri al-hijrataini al-ula wa tsaniyah, tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan yang kedua. Kemarin sampai pada buku saya ini halaman yang ke-42, ya, pada ucapan beliau, wa amma ma waqa'a fi hadithi Syuraik. Ini terakhir kemarin. Adapun apa yang ada di dalam hadis, ya, Syuraik, anna dzalika kana qabla an yuha ilaihi, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, kata beliau, sebelum diturunkan wahyu. Fahada mimma udda min aglati Syuraik atau Syarik, ya, dan ini termasuk kesalahan dari Syuraik, ya, as-samaniyah, itu ada 8 kesalahan beliau. Wa su' hifzihi li hadisil Isra, dan buruknya hafalannya terhadap berkaitan dengan hadis Isra. Ya, kemarin kita sebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Namun di sana ada banyak pandangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di Isra Mi'raj itu hanya dengan di waktu tidur, ya, itu mimpi. Namun pendapat yang dipilih oleh jumhur adalah yaitu ruh dengan jasad, dan semua hal-hal yang dianggap tidak atau tidak mungkin atau mustahil bagi sebagian orang, maka tentunya sudah tertampik akan, ya, bahwa ini sebuah mukjizat, ya, sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya meskipun akal tidak menerimanya. Karena ada sebagian orang yang menyebutkan, ya, bahwa ini terjadi dalam mimpi, bukan dalam kondisi dia bangun, ya, karena itu tak mungkin, perjalanan jauh. Bagaimana bisa ditempuh dalam perjalanan yang harusnya ditempuh dalam 1 bulan antara Makkah dengan Masjid Haram, Masjid Aqsa, ya, lalu kenapa bisa ditempuh dalam 1 malam yang sangat singkat? Kemudian dia dimi'rajkan, ya, yaitu menuju sampai ke langit yang ke-7, di perjalanan yang luar biasa, ya, yang sebagaimana hadis Nabi menyebutkan jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Setiap langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan pula. Jarak antara langit pertama dengan kedua 500 tahun perjalanan, ya, maka butuh perjalanan sekitar 7.000 tahun, ya, untuk menembus sampai ke langit ke-7. Ya, ini baru sampai ke langit ke-7. Sementara antara langit ke-7 dengan aras itu 500 tahun perjalanan lagi. Ya, kemudian aras Allah itu di atas air, dan air itu kedalamannya juga 500 tahun perjalanan, dan di atasnya aras Allah. Ya, nah, oleh sebagian kalangan mengatakan ini tak mungkin terjadi, ya, karena itu mustahil. Ya, namun ia terbantah bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berkehendak.
yang disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Nabi menunggangi burak, ya, yaitu sejenis binatang yang datang dari surga, bukan binatang dunia, yang dia bersayap. Sekali dia berjalan, maka dia secepat kilat, sekedipan mata dia sudah sampai, ya, pada batas pandangan terjauh. Gitulah cepatnya perjalanan burak ini tadi, hingga dia dibawa sampai ke langit ketujuh. Dan ini, ya, diterima oleh akal, ya, tidak bisa dikaji-kaji dengan apa yang ditemukan oleh orang sekarang, yaitu perjalanan yang sebegitu cepat, ya, nanti akan bergesekan dengan dengan udara, ya, itu yang akan membuat nanti bisa terbakar, kan gitu kan, ya. Kalau kita naik motor, ya, tak pakai helm atau buka kaca helm, buatlah lari 100, kira-kira 1 jam berjalan kan merah muka kita rasanya, kan panas, kan begitu, ya. Itu kan hukum-hukum alamnya begini-demikian Allah buat. Tetapi apabila itu merupakan sebuah mukjizat, ya, semua masuk akal, ya, bahwa Allah yang memberlakukan hukum alam itu, dan dia pula yang dapat menundukkannya lalu membuat sesuatu yang Allah inginkan. Jadi enggak mustahil ini terjadi. Namun sebagian ulama ada yang meyakininya bahwa itu terjadi dalam kondisi mimpi, ya. Kemudian adapun hadis Syuraik ini, ayyul ikhwah, di bawah catatan, ya, disebutkan bahwa Syuraik dia adalah Abdullah ibnu Abdullah ibn Abi An-Namir, yaitu Abu Abdullah Al-Madani, saduq, ya, yukhti. Dia seorang yang jujur tetapi dia banyak salah dalam menyampaikan hadis, ya. Wa qad taraba, ya, fi haditsil Isra, dan dia meriwayatkan hadis Isra itu ada guncangan di dalam riwayatnya. Guncangan artinya terkadang dia menyebutkan yaitu dengan lafaz sebelum kenabian, dan ada dalam lafaz lain sebutkan setelah kenabian. Nah, ini namanya ittirab, ya, guncang riwayatnya. Alladzi akhrajahu al-Bukhari, yang itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wasa'a hifzuhu wa lam yutbithu, ya, dan buruk hafalan beliau ini, ya. Wa fi, berkata Al-Hafiz di dalam Fathul Bari, wa fihi qauluhu qabla an yuha ilaihi, yaitu di dalam ucapan Syuraik dia sebutkan bahwa itu terjadi sebelum diturunkan wahyu, berarti sebelum kenabian, ya. Ankaraha Al-Khattabi, dan ucapan ini diingkari oleh Imam Al-Khattabi dan juga Ibnu Hazm, ya, dan juga Abdul Haq, ya, dan juga Al-Qadhi Iyad dan Nawawi. Wa ibaratuhu, ya, waqa'a fi riwayat Syuraik, ya, dan ini ibarat dari dia, itu ungkapan dari dia, ya. Yani hada auham ankarahal ulama, ini adalah sebuah kesalahan yang diingkari oleh para ulama, ya. Ahaduhuma qabla an yuhi ilaihi wa huwa ghalaq, salah satu riwayatnya mengatakan bahwa itu sebelum diwahyukan oleh Allah kepadanya, itu peristiwa Isra tersebut, ya. Walam, ya, lam yuwafiq alaihi, ya. Wa ajma'al ulama ala anna fardhas salah kana lailatul Isra, fa kaifa yakunu qabla al-wahyi, ya. Sementara perintah salat itu adalah setelah di malam Isra tersebut, bagaimana ini terjadi sebelum diterimanya wahyu? Disitulah kesalahan Syuraik, ya. Kemudian kata beliau, kembali kita pada buku, wakila inna hadza kana Isra'ul Manam, ya. Dan ada yang para ulama menyebutkan bahwa ini adalah yaitu Isra yang terjadi dalam kondisi tidur, qablal wahyi, yaitu sebelum terjadi wahyu ini. Jadi mereka mengatakan Isra terjadi beberapa kali, ya, begitu. Karena hadis Syuraik tadi mengatakan demikian, sehingga mereka menafsirkan adapun ucapan mereka yang menyebutkan sebelum diturunkan wahyu, maka maknanya yaitu dalam kondisi beliau tidur. Wa amma Isra'ul yaqadhah, adapun Isra yaitu yang Nabi SAW dengan ruh dan jasadnya, artinya dalam kondisi dia jaga, fa ba'dan nubuwah, dan ini terjadi setelah kenabian, ya. Nah, ini wakila, dan ada yang mengatakan balil wahyu, ya, hahuna muqayyad, ya. Tetapi justru wahyu di sini adalah yaitu muqayyad, itu terikat dengan sesuatu. Walaysa bil wahyil mutlaq, bukan wahyu secara mutlak maksudnya di sini. Alladhi huwa mabda'un nubuwah, yang dimaksud situ adalah awal kenabian.
Wal murad qabla an yuhi ilaihi fi sya'nil Isra, yaitu sebelum diwahyukan kepadanya tentang masalah Isra ini. Fa usriya bihi faja'atan, maka Nabi SAW diisrakan secara mendadak, min ghairi taqaddum i'lam, tanpa diberitahukan sebelumnya kepada beliau. Ya, wallahu alam, ini hanya ucapan para ulama, namun yang masyhur wallahu taala alam bahwa itu terjadi sekali, ya, yaitu setelah pada tahun ke-11 kenabian, ya, di umur Nabi alaihi salatu wasallam lebih kurang 50-an tahun, ya, 51 atau 52 tahun, ya, saat itulah Nabi SAW diisrakan. Adapun tentang tanggalnya ayyuhal ikhwah, di situ terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama menyebutkan terjadi pada tanggal yaitu 27 Rajab, ya, dan ada yang menyebutkan pada tanggal yang lain dan lain sebagainya, karena mereka saat itu juga belum mencatat yaitu tentang pertanggalan, ya, karena ini kebiasaan orang Arab dahulu, mereka tidak mencatat tanggal sebagaimana mereka juga tidak mencatat yaitu tahun, ya. Oleh karenanya terjadi khilaf di antara para ulama, termasuk yaitu seperti kemarin kita sampaikan tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya yang disepakati oleh mereka yaitu hanya wafatnya Nabi, karena mereka sudah menulis, ya, yaitu pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, itu wafatnya Nabi SAW. Adapun tentang tanggal lahirnya, maka mereka pun berselisih, dan ada yang menyebutkan pada tanggal yang lain, ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal. Ya, demikian juga masalah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, juga tidak ditentukan pada bulan apa dan tanggal berapa. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya, kita lanjutkan setelahnya, fa aqama sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ma aqama. Maka berdiamlah Nabi alaihi salatu wasallam, atau tinggallah Nabi alaihi salatu wasallam di Makkah setelah peristiwa Isra ini tadi, ya, yaitu beberapa saat atau beberapa waktu, yad'u al-qabaila ila Allah azza wa jalla, mendakwahkan atau mendakwahkan yaitu kabilah-kabilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mendakwahi para kabilah-kabilah yang ada di negeri tersebut atau di jazirah Arab, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Ya, kabilah-kabilah Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain, ya, kabilah Kilab, kabilah Sa'ah dan lain sebagainya, ditawarkan oleh Nabi SAW kepada mereka Islam. Wa ya'ridu nafsahu alaihim fi kulli mausimin. Dan Nabi alaihi salatu wasalam yaitu menawarkan dirinya, ya, kepada mereka pada setiap musim dari musim-musim haji, an yu'uhu, yaitu supaya mereka pelihara Nabi, ya, hatta yuballigha risalata rabbih, supaya beliau bisa menyampaikan risalah dari Rabbnya, ya, minta kepada orang-orang supaya orang-orang berikan aku suaka, aku ingin menyampaikan dakwah Tuhanku, karena beliau dilarang, dihalangi, ya, sampai masuk Mekah saja beliau sampai minta kepada seseorang supaya memberikan suaka, saking kuatnya kecaman orang-orang Quraisy setelah wafatnya siapa? Abu Talib dengan Khadijah, ya, mereka sudah pada berani kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun demikian ayyuhal ikhwah, ya, kata Nabi, walahumul jannah, siapa yang menaungiku, menghalangiku, yang yang menjagaku, memeliharaku, ya, memberikan naungan kepada Nabi SAW, suaka kepada beliau, walahumul jannah, maka bagi dia surga. Ya, falam yastajib lahu qabilatun, maka tak ada satupun kabilah yang mengikuti dakwah beliau, bahkan justru beliau ditolak dengan penolakan yang keras. Ya, nah inilah akhir dari sebelum beliau hijrah ke Madinah. Namun apa? Waddakharallahu dzalika karamatan lil ansar, ternyata Allah yaitu menyimpan hal tersebut, ya, atau ijabatud dakwah ini untuk orang-orang Ansar, ya, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kaum Ansar setelah dia dakwahi para kaumnya,
ya, atau suku-suku yang ada di negerinya, tak ada satupun yang mengijabahkan lagi. Ya, maka ayyuhal ikhwah, falamma aradallahu ta'ala izhara dinihi, tatkala Allah ingin menampakkan yaitu agamanya, ingin memenangkan agama Islam ini, wa injaz wa'dihi, dan ingin menunaikan janjinya, wa nasra nabiyhi, dan ingin menolong nabinya, wa i'la kalimatihi, dan ingin meninggikan kalimatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah, wal intiqam min a'daihi, dan ingin ya dan membalaskan dendam kepada musuh-musuhnya, saqahu ilal ansar, maka Nabi alaihi salatu wasallam dibawa oleh Allah bertemu dengan orang Ansar, yaitu penduduk Madinah. Ya, kapan terjadi ayyuhal ikhwah? Pas pada musim haji, Nabi SAW mendakwahi mereka satu persatu, kabilah-kabilah juga yang datang dari luar Arab atau luar Mekah, hingga pada akhirnya dia bertemu dengan yaitu orang-orang Ansar. Situlah dia dakwahi. Ya, bagaimana jalur cerita, kita baca dulu. Lamma arada bihim minal karamah, yaitu yang mana Allah menginginkan kemuliaan untuk penduduk Ansar. Ya, kaum Ansar, kaum Madinah. Fantaha ila nafarin minhum sittah. Ya, hingga Nabi alaihi salatu wasalam bertemu dengan mereka berjumlah 6 orang. Ya, wakila thamaniyah, ada yang menyebutkan jumlah mereka 8 orang. Wahum yahlikuna ru'usahum inda aqabah Mina, yang mana saat itu mereka sudah bertahallul, ya, sudah bertahallul dan mencukur rambut mereka, ya, berada di daerah Aqabah, yaitu daerah Mina, ya, fil mausim, yaitu pada musim haji tersebut. Fajalasa ilaihim, duduklah Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka, ya, bersama dengan mereka. Tatkala Nabi datang mendengarkan ada sekelompok orang, saat itu orang haji enggak banyak kan, orang Arab saja yang haji saat itu, ya, Yaman, kemudian orang-orang jazirah Arab yang haji. Ya, duduklah Nabi SAW, wada'ahum ilallah, ya, diajaklah mereka oleh Nabi SAW yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qara'a alaihimul Qur'an, ya, dan Nabi SAW membacakan kepada mereka sejumlah ayat Quran. Mereka juga bangsa Arab. Fastajabullaha wa rasulah, maka mereka pun ya mengikutinya, ya, diikutinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beriman mereka. Ya, dan 6 orang ini ayyul ikhwah, mereka inilah awal muasal, ya, orang mukmin dari penduduk Madinah. Ya, yang mana dari 6 orang ini, ya, didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu asal kenapa mereka menerima dakwah ini, kenapa coba? Asalnya ayyul ikhwah, saat Nabi SAW datang kepada mereka, dan mereka ini ada ber-6 orang, dan semua yang disebutkan para ulama yaitu dari kelompok Khazraj, karena kan Aus dengan Khazraj itu kan tidak menyatu kan, saling berperang. Ya, jadi mereka itu orang Khazraj semuanya, dari suku Khazraj. Maka Nabi datang kepada mereka, kalian sekutunya Yahudi apa musuhnya Yahudi? Ya, setelah ditanya, tidak salah sebutkan dia sekutunya atau musuhnya. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam pun duduk menawarkan Islam. Nah, ketika ditawarkan Islam dan Nabi SAW menyebutkan bahwa dia adalah Nabi, maka dia teringat akan ucapan orang Yahudi yang selalu menakut-nakuti mereka. Orang-orang Yahudi di Madinah ayyuhal ikhwah sengaja memecah belah antara Aus dengan Khazraj, dan mengancam-ngancam orang-orang ini dengan menyebutkan, ya, kalau kalian apabila datang nanti seorang nabi dan nabi terakhir yang kami tunggu-tunggu, ya, maka kami nanti akan, ya, memerangi kalian seperti diperanginya kaum Ad dan Samud. Ditakutlah orang kaum Madinah, orang Aus dengan Khazraj ketakutan. Ya, dan mereka tahu bahwa orang Yahudi adalah orang yang Allah turunkan kepada mereka kitab, dan mereka orang berilmu. Ya, oleh karenanya pun mereka takut mendengarkan ancaman-ancaman demikian, dan terus turun-temurun ancaman itu. Yahudi sudah lama tinggal di Madinah. Ya, dan terus mereka menerima ancaman seperti itu,
bahwa akan datang nabi terakhir, akan tiba nabi terakhir, kami akan perangi kalian. Seolah-olah Yahudi itu akan berpihak dengan nabi tersebut. Ya, karena kan tujuan mereka datang ke Madinah itu kan menunggu nabi terakhir kan, seperti yang dikabarkan di dalam Taurat. Hanya saja ternyata mereka tidak jadi beriman karena beda suku, ya. Nah ini akhirnya mereka beriman dan sebutkan kemudian mereka kembali ke Madinah, ada yang berdakwah, ya, dan mereka ini berdakwah di Madinah. Namun ayyuhal ikhwah, pada tahun depannya disebutkan sejumlah mereka sudah pada meninggal dunia. Ya, tinggal beberapa orang yang nanti dari orang-orang yang telah mereka dakwahi di Madinah, dari orang-orang yang dia ajak untuk masuk ke dalam Islam juga, itulah nanti yang akan bertemu dengan Nabi di tahun depan pada musim haji pada tahun depan. Ya, nah inilah asal muasalnya mereka yang berenam ini. Dan mereka ini disebutkan di dalam kitab Siratun Nabawiyah, namanya As'ad ibn Zurarah, dia kepala suku. Ya, Auf ibn Haris, Rafi' ibn Malik, ya, kemudian Qutbah ibn Amir, kemudian Uqbah ibn Amir, kemudian Jabir ibn Abdullah. Semua mereka ini dari suku Khazraj. Nah, kemudian kita lanjut, wa raja'u ilal Madinah, baliklah mereka ke Madinah, fada'au qaumahum ilal Islam. Maka mereka pun mengajak kaumnya kepada Islam. Begitulah mereka dahulu. Islam tidak sampai hanya kepada mereka, tapi ingin mereka berbagi agama itu kepada yang lain. Dibagi oleh dia, disampaikan, ya, sehingga bermanfaat untuk orang lain. Diajaknya orang masuk ke dalam Islam, padahal pertemuan singkat kan dengan Nabi SAW, ya. Lalu hatta fasha fihim, sehingga tersebarlah Islam, ya, tersebarlah Islam. Cuma waktu itu belum banyak. Ini sepertinya Ibnu Qayyim berbicara secara umum dakwah di Madinah, ya, secara umum berdakwah di Madinah. Karena setelah itu nanti datanglah mereka yang 12 orang, ya, pada tahun depan khusus bertemu dengan Nabi. Khusus mereka bertemu dengan Nabi, kemudian menceritakan keadaan bagaimana dakwah di Madinah. Saat itu Nabi alaihi salatu wassalam mengutus seorang dai yang bernama Mus'ab ibn Umair. Bersama Mus'ab ibn Umair ilalah dai yang memang dia seorang muhajirin yang banyak paham agama, karena dia bersama dengan Nabi. Berkat dialah tersebarnya dakwah di Madinah, ya, bersama dengan kepala-kepala suku di Madinah itu yang sudah beriman. Makanya disebutkan oleh mereka ketika Mus'ab ibn Umair datang ke Madinah, datang As'ad ibn Zurarah, dan dia kepala suku, dan dia bertemukan kepala, biasanya mudah pula bertemu dengan kepala-kepala yang lain kan. Nah, akhirnya dia ajak duduk setiap kepala tersebut, ya, dia sampaikan bahwa kami ingin menawarkan Islam. Awalnya mereka menolak, tapi apa kata Mus'ab ibn Umair? Ya, dengarlah kami dahulu, jika cocok silahkan terima, jika tidak, tak ada masalah. Ya, lalu orang tadi juga tidak karena dia tidak merasa ada ancaman, ya, tidak ada paksaan, ya sudah dia dengar. Nah, setiap kali Mus'ab menyampaikan ajaran Islam ini, semua tertarik. Ya, penduduk-penduduk Madinah tertarik, kepala-kepala suku pada tertarik, makanya makin banyak Islam. Sampai sebutkan setelah itu, ayyuhal ikhwah, walam yabqa darun min duaril ansar, ya, illa wa fiha dzikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tersatu pun, ya, rumah dari rumah-rumah orang Ansar kecuali di dalamnya ada orang Muslim, maknanya yang menyebut nama Nabi SAW. Artinya ayyuhal ikhwah, yaitu saking begitu pesatnya perkembangan Islam di Madinah, ya, yaitu setiap rumah itu sudah ada yang Muslim. Kalau tidak ayah maka ibunya, kalau tidak maka anaknya, atau semuanya. Intinya ada yang sudah beriman di dalam keluarga itu, satu dalam kakak itu sudah ada yang mukmin. Ya, nah begitulah tersebarnya Islam di kota Madinah, karena memang Allah ingin persiapkan Madinah ini tempat hijrah. Ya, fa awwalu masjidin quri'a fihi al-Qur'an bil Madinati masjidu Bani Zuraik. Ya, masjid yang pertama sekali dibacakan Al-Quran di Madinah adalah Masjid Bani Zuraik yang sengaja dibangun oleh mereka di Madinah sana.
Thumma qadima Makkah fil amil qabil, kemudian datanglah mereka pada tahun depannya berjumlah 12 rajulan minal ansar, yaitu sebanyak 12 orang, minhum khamsatun minhum khamsah minas sittah al-awwalin. Ya, satu di antaranya 5 orang, ya, 5 dari 6 itu 5 orangnya adalah yang sudah Islam pada tahun kemarin. Fabaya'u Rasulullahi ala bai'atin nisa indal aqabah. Ya, mereka ini membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam atas baiat wanita, ya, di daerah Aqabah. Tsumman sarafu ilal Madinah. Lalu setelah itu mereka kembali ke Madinah. Ini jumlah mereka sudah berapa orang? 6 orang ya pada tahun itu. Ya, 12 orang ya, 12 orang pada tahun tersebut. Dan ini adalah sejumlah mereka adalah orang-orang yang sudah sudah masuk Islam pada tahun kemarinnya. Faqadima alaihi fil amil qabil minhum 73 rajulan wa imra'atan. Kemudian datang lagi mereka pada tahun berikutnya, yaitu sebanyak 73 orang laki-laki dan ditambah 2 orang perempuan. Ya, berarti ada berapa? 75 orang semuanya dengan kaum wanitanya. Ini pada tahun depannya, tahun yang pada saat itu Nabi sudah mengambil yaitu baiat kepada mereka, siap untuk menaungi yaitu dia dan kaum muslimin yang di Mekah nanti untuk hijrah ke negeri itu. Persiapan untuk hijrah ini. Ya, persiapan untuk hijrah, dan itu sudah diambil janjinya. Oleh karena yang berbicara ketika itu adalah paman Nabi Abbas Ibn Abdul Muttalib, ya, yang dia tegas-tegas saja, kalau kalian bisa ya silahkan kalian kalau kalian bisa dan kuat untuk menaungi keponakanku ini silahkan, kalau tidak maka saya siap untuk menaunginya, begitu. Ya. Lalu mereka orang Ansar siap untuk menerima kaum muslimin hijrah ke negeri mereka. Ya. Wahum ahlul aqabatil akhirah, dan mereka ini adalah orang-orang yang ikut pada perjanjian Aqabah terakhir. Fabaya'u Rasulullah ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa anfusahum. Maka mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka membela istri-istri mereka, anak-anak mereka dan diri-diri mereka. Ya, fatarahhala huwa wa ashabuhu ilaihim, ya, wa ikhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum 12 naqiban. Ya, maka pergilah dia Nabi SAW dengan para sahabatnya kepada mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memilih di antara mereka 12 orang, ya, para pemuka-pemukanya. Wa adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, li ashabihi fil hijrati ilal Madinah. Maka saat itu Nabi alaihi salatu wassalam pun mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, dan ini adalah hijrah kedua setelah hijrah ke Habasyah pertama. Ya, diizinkanlah, berangkatlah mereka. Fakharaju arsalan mutasallilin. Ya, pergilah mereka, keluarlah mereka dari Mekah ayyuhal ikhwah secara berpencar-pencar, ya, dan mereka menyelinap. Ya, menyelinap mereka, tidak terang-terangan. Kapan mereka berangkat dari rumah mereka? Di waktu ya dini hari mereka keluar. Mereka sudah mulai berjalan menuju Madinah. Sehingga tidak ada yang mengetahui, yaitu mereka keluar dari tempat tersebut, nggak ada yang tahu sampai mereka tiba di Madinah. Awwaluhum fima qila Abu Salamah ibn Abdul Asad al-Makhzumi wa qila Mus'ab ibn Umair. Ya, yang pertama yang hijrah, ya, ada yang mengatakan di antara ulama adalah Abu Salamah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ya, dan kisah hijrahnya sangat luar biasa, dan dia terpisah dari istrinya. Saat dia hijrah, ya, istrinya dihalangi oleh oleh keluarganya untuk tidak ikut bersama dengan
suaminya, ya, yaitu Abu Salamah, ya, dan Abu Salamah tinggalkan dan dia berangkat ke Madinah, ya, tinggallah istri dan anaknya ketika itu, ya, yaitu Salamah bersama dengannya, ya, dan terjadilah kisah yang luar biasa membuat dia pilu sampai Ummu Salamah tidak mau makan, kurus kering badannya, ya, karena ingin hijrah ke Madinah dan ingin bersama dengan suaminya. Sampai pada akhirnya ada di antara sukunya yang tak tahan melihat keadaan Ummu Salamah demikian, maka dia izinkan dan dia katakan kepada bapaknya untuk diizinkan. Akhirnya dia diizinkan. Berangkatlah dia dengan seseorang menuju ke Madinah, ya, hingga dia sampai ke Madinah beberapa tahun setelah hijrahnya suaminya Abu Salamah, ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa yang pertama sekali hijrah adalah Abu Salamah, ya, wakila Mus'ab ibn Umair. Dan ada di antara para ulama menyebutkan bahwa yang pertama adalah Mus'ab ibn Umair, ya. Namun wallahu taala alam bahwa Mus'ab ibn Umair, ya, dia dikatakan yang pertama karena dia memang sudah diutus sebelum diperintah hijrah, yaitu sebagai dai, ya kan, sebagai dai. Dan namun disebutkan oleh para ulama sebagaimana dalam catatan kaki sebutkan, yaitu dari Barra, awal man qadima alaina Mus'ab ibn Umair wa ibnu Ummi Maktum, ya, kata perawi hadis bahwa yang pertama sekali sampai kepada kami adalah Mus'ab ibn Umair dan ibnu Ummi Maktum, itu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, ya, sahabat yang dengannya Nabi SAW ditegur dengan 10 ayat di dalam surat Abasa, ya. Thumma qadima alaina Ammar wa Bilal, kemudian setelahnya disusul oleh Ammar dan Bilal ibn Rabah. Wa qala Ibnu Ishaq, ya, menyebutkan dan juga At-Tabari di dalam tarikhnya bahwa awal man hajara Abu Salamah, ya, yang pertama sekali hijrah adalah Abu Salamah ibni Abdul Asad. Wa jama'a bainahum al-Hafiz, namun yaitu dua riwayat ini disatukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fath, ya, yaitu bahwa Mus'ab ibn Umair, yaitu dia datang benar, dia ada pertama sekali datang yaitu sebagai dai, ya, sebagai dai di Madinah, yang mana berkat dari doa dakwah beliau tersebarnya Islam di kota Madinah, ya, demikian. Faqadimu alal ansar fi duwarihim, ya, maka datanglah mereka, ya, yaitu menemui orang-orang Ansar di rumah-rumah mereka, ya. Fa'awauhum wa nasaruhum wa fashal Islamu bil Madinah, maka kaum Ansar pun menaungi mereka dan menolongnya, kemudian tersebarlah Islam di Madinah lebih pesat, ya. Dan ini beberapa bulan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah, ya. Thumma azinallahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati, kemudian setelah itu Allah pun mengizinkan Rasulnya untuk hijrah. Setelah para sahabat disuruh semuanya, ya, Abu Bakar itu sebenarnya dia di awal pertama sekali suruh dia sudah mulai mau berangkat itu, ya, akan tetapi Nabi SAW mengatakan, ya, nanti wahai Abu Bakar, ya. Di situ Abu Bakar paham bahwa Nabi alaihi salatu wassalam minta untuk supaya menemani beliau, dan dia paham isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hingga hijrahlah para sahabat, hijrahlah Utsman, hijrahlah, ya, Umar, para orang-orang semuanya hijrah dalam kondisi ketakutan, ya, keluar mereka di di dini hari, tak ada yang tahu, ya. Yang sanggup terang-terangan hijrah itu siapa? Umar. Kalau Umar, iya, ya, saya mau hijrah ya Rasulullah, ya, dia pun hijrah, dan dia siang-siang sebelum dia pergi dia bersorak dulu di depan orang kafir Quraisy, sebutkan, hei Quraisy, aku mau hijrah, kata dia. Nah, dia kan orang-orang preman Quraisy kan dulu di masa jahiliyah, ditakuti oleh orang Quraisy. Siapa yang mau yatim anaknya temui aku di lembah itu, kata dia. Jadi tak ada yang menghalangi beliau berangkat, beliau tak ada satu pun yang dapat menghalangi Umar ibn Khattab radhiyallahu an.
Adapun sahabat yang lain mereka takut kepada orang Quraisy karena mereka adalah orang-orang lemah dan tak ada satupun yang berani kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Pernah Umar bin Khattab berkelahi dari pagi sampai zuhur. Dikeroyok sama orang kafir Quraisy, ya. Dari pagi sampai zuhur dikeroyok. Nah, kemudian kata beliau, fa kharaja min Makkah yaumal Itsnain fi syahri Rabiul Awwal. Ya, keluarlah Nabi alaihi salatu wassalam pada hari Senin, ya, pada bulan Rabiul Awal, wa qila fi Safar, dan ada yang menyebutkan terjadi pada bulan Safar, ya, walahu idzaka 53 sanah, yang mana umur beliau saat itu adalah 53 tahun, ya. Jadi Nabi SAW hijrah umurnya berapa? 53 tahun, ya. Wa ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq, bersama dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Amir ibn Fuhairah, maula Abu Bakar, itu mantan budak Abu Bakar yang pernah dimerdekakan olehnya. Wa daliluhum, dan penunjuk jalannya yaitu Abdullah bin Al-Uraiqid Al-Laythi. Ya, Nabi SAW malam itu dini hari, ya, pergi ke rumah Abu Bakar secara menyelinap, dan dia sudah sediakan, dan orang kafir Quraisy sudah bersiap-siap untuk membunuhnya, sebagaimana Abu Jahal sudah menyusun siasat saat itu, yaitu kita bunuh Muhammad dengan cara yaitu tikaman 10 orang. Jadi dikumpulkan 10 kabilah dan ditunjuk satu pemudanya, supaya apa? Nanti apabila keluarga Muhammad menuntut, ya, darahnya, maka setiap kabilah itu nanti tinggal ngasih 10 ekor unta. Itu tujuan dia. Ya, lalu akhirnya mereka pun sepakat dan suruh menjaga rumahnya di waktu subuh, karena biasanya dia datang ke masjid untuk menunaikan salat. Ya, namun saat itu Nabi SAW sudah mengetahui, karena Allah Jibril sudah memberitahukan, dan dia pun membuat siasat, ya, dia suruhlah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan selimutnya, lalu dia katakan kepada Ali, ya, berselimutlah engkau dengan selimutku wahai Ali, ya, dan nanti tolong sampaikan, nanti balikkan harta-harta orang-orang ini yang dia menitipkan kepadaku, dan engkau tidak akan dimudaratkan oleh Quraisy. Maka keluarlah Nabi alaihi salatu wasallam pada pagi hari tersebut, ya, masih pagi buta yang masih gelap, ya, orang-orang tak ada yang mengetahui dia keluar. Ya, lalu diambillah oleh Nabi SAW pasir, kemudian disiramkan kepala mereka, sambil dia berkata, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, kami jadikan tembok di depan dan di belakang mereka, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup mata mereka dan mereka tidak dapat melihat. Ya, akhirnya Nabi SAW berjalan dan mereka dengan disiramkan pasir itu tadi semuanya itu ketiduran semuanya. Ya, sampailah Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu ke rumahnya Abu Bakar, ya, mengetok pintunya, ya, kemudian Abu Bakar ternyata dia sudah menyediakan untanya, unta dia dengan unta Nabi SAW, ya, lalu Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan kepada dia, ya, saya beli. Tidak ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengotot sebutkan tidak, saya beli. Ya, akhirnya dia berikan sejumlah uang kepada Abu Bakar, ya, dibeli unta tadi yang akan dia tunggangi. Ya, keluarlah dia dengan Abu Bakar, ya, bersama dengan pergilah dia ke ke Gua Sur. Ya, sementara besok pagi-paginya, ya, Abu Jahal melihat orang-orang yang ditugaskan pada ketiduran. Ya, maka ditendang oleh dia, ngapain kalian sini? Mana yang sekalian cari? Ya, langsung mereka dobrak pintu, ternyata di situ hanya Ali bin Abi Thalib, maka langsung dia seret Ali, ya, dan menanyakan mana Muhammad. Ya, Ali enggak akan berkata, tak disampaikan dia. Diseret Ali bin Abi Thalib. Ya, namun ya sebagaimana Nabi SAW sebutkan, engkau tidak akan dibahayakan oleh mereka, benar bahwa Ali tidak terbahayakan oleh mereka. Ya, pagi hari tersebut ayyuhal ikhwah, setelah Nabi masuk ke dalam Gua Thur, maka Abu Jahal pun mengumumkan cari Muhammad sampai dapat baginya 100 ekor unta. Ya, hidup ataupun mati, berangkatlah mereka mencari. Itulah terjadi sampai mereka juga ternyata tiba di Gua Thur. Posisi Gua Thur itu ayyuhal ikhwah bukan arah ke Madinah, tetapi arah ke Yaman.
Ya, ke Madinah itu kan arahnya itu arah menuju ke Syam, utara. Ya, sementara beliau mengarah ke arah selatan untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy. Namun itu pun mereka sampai ke atas itu dan terjadilah kisah yang luar biasa. Ya, yang mana mulut gua itu ada di bawah, ya, dan mereka sampai ke atas, ya, kemudian setelahnya di dalam mereka hanya berdua dengan Abu Bakar saja, dan Nabi alaihi salatu wassalam tertidur karena saking letih mungkin tertidur di pangkuan Abu Bakar, dan gua itu kecil dan Abu Bakar saat itu tersengat oleh kalajengking sambil dia tak tahan dan dia takut terbangun Nabi SAW. Namun ya dia tahan sakit tersebut, ya, ditahan oleh beliau hingga akhirnya beliau pun menangis takut khawatir ketika orang Quraisy sudah datang, ya, dan tampak oleh Abu Bakar kaki-kaki mereka, ya, lalu menangislah Abu Bakar, ya, dan jatuhlah air matanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ada apa wahai Abu Bakar? Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abu Bakar, saya khawatir mereka tak ada urusan dengan Abu Bakar, ya, tetapi Nabi SAW menghiburnya, ya, itu apa kita bersedih, dua orang, itu ada yang ketiganya itu Allah Subhanahu wa taala, itu menolong kita, ya. Nah, saat itu ayyul ikhwah, Nabi SAW dan Abu Bakar pun tenang dan mereka pun pergi, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah kitab-kitab, ya, sirah. Kita baca sedikit lagi. Kemudian berikutnya faqadamu alal ansar. Ya, sudah sampai situ dia. Setelahnya, ya. Wa daliluhum Abdullah ibn Uraikid al-Laythi fadakhala ghar Thawr, ya, masuklah mereka ke dalam gua Thur, huwa wa Abu Bakar, dia dengan Abu Bakar, fa aqama fihi thalathan, maka mereka tinggal di gua itu selama 3 hari. Siapa yang mengantar makannya? Asma binti Abi Bakar. Diikatnya dengan makanan tersebut di atas untanya dengan 2 ikat pinggangnya, ya, hingga dia digelar dengan Zatun Nitaqain, yaitu yang memiliki 2 ikat pinggang. Ya, kemudian dia datang ke sana. Kemudian Abdullah ibn Uraikid ini kan budaknya yang mengembalakan kambing sengaja di bawah lereng bukit tersebut untuk menutup jejak mereka, sehingga supaya tidak tahu bahwa mereka ini sudah naik ke atas. Itulah tugas mereka. Kemudian Abdullah bin Uraikid ini yang memerahkan susunya, kemudian diantarkan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar di atas selama 2-3 hari mereka berada di sana. Thumma akhadha ala tariqis sahil. Kemudian mereka berjalan menelusuri, yaitu jalan pinggir laut. Ini jalan yang tidak pernah diketahui oleh seseorang yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikid tadi. Ya, Abdullah bin Uraikid, yaitu Abdullah bin Uraikid ini bukan muslim, dia musyrik, dan namun disewa oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW melihat dia jujur, maka ditunjukkanlah jalan olehnya, yaitu menuju ke Madinah, jalan yang tak pernah ditempuh, dan jalan itu lebih jauh ayyuhal ikhwah. Ya, tidak ada orang Quraisy yang mengetahui jalan itu kecuali segelintir. Ya, salah satu yang berjumpa yang tahu adalah yaitu siapa? Suraqah ibn Malik, Suraqah ibn Ju'thum. Yang terkenal kisahnya bahwa Suraqah ini mengajarnya hingga dia jumpa dari kejauhan, sementara Abu Bakar selalu terkadang depan, terkadang di belakang, terkadang depan, belakang, dari kejauhan nampak oleh dia dikejar. Ya, kemudian terjungkal kudanya dan dia kembali berdiri, dia kejar kembali, terjungkal lagi sampai 3 kali. Ya, ketika itu didatangi oleh Nabi SAW, Suraqah lalu menyebutkan, wahai Suraqah, kenapa kamu tidak menerima Islam? Ya, tahu nggak kamu bahwa yaitu perbendaharaan Persia dan Romawi nanti akan dibawa oleh kaum muslimin. Akhirnya dia pun, istilahnya dengan perbincangan yang panjang, akhirnya dia masuk Islam. Terakhir Nabi SAW sampaikan kepada dia, dan engkau akan memakaikan pakaian kebesaran dari pakaian yang dipakai oleh Raja Persia. Dan itu baru terjadi ayyuhal ikhwah pada pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, teringatlah oleh Umar akan hadis tersebut, dia panggil siapa? Suraqah, sini Suraqah. Pakai bajunya, dipakai. Ya, dipakein aja, enggak bawa balik. Setelah itu suruh lepas lagi.
Artinya apa? Karena Suraqah saat itu begitu serakahnya. Makanya orang Indonesia dibuatnya serakah itu dari Suraqah. Ya. Tak pandai nyebut qaf jadi kaf, dia serakah. Kenapa? Karena dia serakah mengejar 100 ekor unta. Balik Suraqah keluar, berjumpa dengan sejumlah orang yang juga meniti jalan tersebut. Kata Suraqah, tidak ada sesuatu pun yang kujumpai di jalan ini. Balik kalian. Akhirnya semua balik, selamat Nabi SAW. Ya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah kita lanjutkan. Ya, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.